Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Oke, pada saat hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu, kakak ajak adik-adik semua ambil sikap saat teduh. Mari kita datang kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Oke, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan naikkan pujian Mars sekolah minggu kita. Oke, sambil bertepuk tangan dan adik-adik kakak undang bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita penuh dengan damai sejahtera. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah kita bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kita puji, cinta Tuhan kejawabanku. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke, adik-adik tetap berdiri dan kita akan naikkan satu pujian lagi yang mengatakan ada satu sobatku. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita adik-adik. Mari kita naikkan pujian ini dengan tepuk tangan. Sobatku yang setia, mana dia? Tak pernah dia tinggalkan diri di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktu sendirian. Dia selalu apa? Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, lebih sukacita lagi kita naikkan pujian ini. Satu sobatku yang setia. Tak pernah apa dia? Tak pernah dia tinggalkan diri. Katakan di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Biar kakak mimpin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, di mana pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami masih mempunyai kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Kau adalah satu-satunya sobat kami yang tidak pernah meninggalkan kami di waktu kami susah ataupun kami senang. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan pada hari ini. Kau berkati sekolah minggu ini, dimulai dari
setiap pujian maupun firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita. Sebelum itu kita naikkan pujian dan mengatakan lingkupiku. Mari adik-adik, sambil mendengarkan pujian ini, kita tutup mata kita lihat Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita pada saat ini. Adik-adik, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mengatakan Tuhan selalu lindungi kita. Selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kakak rasa adik-adik semua sudah siap. Nah, untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Biar kakaknya pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Engkau di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Nah, di mana pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati setiap firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu boleh mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, Kau berikan hikmat sehingga ia boleh menyampaikan dengan penuh sukacita dan boleh dimengerti oleh anak-anak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita siapkan apa? Apa ini? Ya, kita ambil Alkitab kita siapkan. Yuk kita buka di kitab Lukas di Perjanjian Baru ya adik-adik. Lukas pasal yang ke-7 ayat ke-36 sampai 50. Kakak akan bacakan untuk adik-adik, tetapi adik-adik
simak di rumah adik-adik masing-masing ya. Jangan lupa buka Alkitabnya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Amin adik-adik. Inilah cerita firman Tuhan kita yang kita baca pada hari ini. Nah, saat ini kakak mau cerita adik-adik. Tetapi sebelum mendengarkan cerita, kakak akan membagikan sedikit kisah kehidupan kakak adik-adik. Nah, suatu hari kakak sedang libur sekolah atau tidak ada kegiatan adik-adik. Jadi seharian kakak itu di rumah. Nah, pas karena kakak di rumah, mama pun memberi pesan kepada kakak untuk jangan lupa angkat jemuran dan juga cuci piring adik-adik. Kakak pun menjawab, "Oke ma." Karena kondisi di rumah kakak sendiri, kakak keasikan adik-adik main HP, nonton, sambil juga main game adik-adik. Sehingga ada hal yang lupa kakak kerjakan. Oleh karena itu, ketika mama pulang ke rumah, mama pun marah adik-adik. Tetapi apa yang harus kakak lakukan karena mama marah seperti itu? Ya, kakak harus minta maaf kepada mama. Jadi kakak minta maaf, mengakui kesalahan kakak. Kira-kira apa yang akan mama lakukan? Ternyata mama memaafkan kakak adik-adik. Kenapa demikian? Karena mama sangat mengasihi kakak. Oleh karena itu, kakak pun tidak dimarah lagi. Tetapi ingat, setiap kesalahan yang telah kakak lakukan tadi, kakak tidak boleh ulangi lagi. Kakak harus ingat terus sehingga tidak melakukannya lagi untuk kedepannya adik-adik. Nah, kita masuk ke dalam cerita kita ya adik-adik. Seperti firman Tuhan yang tadi yang telah kita baca adik-adik, di mana ada seorang perempuan adik-adik. Perempuan apa itu? Ya, dia adalah perempuan yang sangat berdosa adik-adik. Nah, seorang perempuan yang berdosa adik-adik, dia adalah terkenal. Tapi terkenalnya seorang yang berdosa.
Nah, apa yang dilakukannya adik-adik? Ketika perempuan itu tahu dia sangat berdosa, dia pun mengakui kesalahan dia adik-adik. Kepada siapa? Ya, kepada Tuhan adik-adik. Gimana caranya? Apa buktinya adik-adik? Nah, kita bisa lihat di dalam cerita tadi yang kakak bacakan adik-adik, di mana perempuan itu sambil menangis adik-adik di hadapan Tuhan, di mana perempuan itu menangis dengan air matanya, ia membasahi kaki Tuhan, dan juga dengan rambutnya dilapnya kakinya Tuhan. Kemudian dia cium kakinya, bahkan dia juga meminyaki kaki Tuhan dengan minyak yang wangi adik-adik. Nah, ketika perempuan itu merasakan hal yang membuat ia berdosa adik-adik, atau melakukan kesalahan, dia pun mengakuinya adik-adik. Yang pertama dia akui kepada siapa? Kepada Tuhan adik-adik. Ketika ia telah mengakui dosanya, apa yang dilakukan? Ya tadilah yang dia lakukan adik-adik. Nah, kita bisa melihat adik-adik, gimana Simon sangat berbeda, bukan? Simon sebagai tuan rumah adik-adik di sana, dia hanya mempersilakan Yesus masuk adik-adik. Dia tidak melakukan apa yang seperti perempuan itu lakukan adik-adik. Padahal tradisi, kebudayaan atau kebiasaan pada zaman dulu adik-adik, ketika ada seorang tamu memang harus diperlakukan seperti itu adik-adik. Nah, kita bisa melihat bahwa Simon tidak lebih baik dari seorang yang bersalah tadi adik-adik, seorang perempuan yang berdosa itu adik-adik. Oleh karena itu, seorang yang berdosa ketika ia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala kesalahannya, bahkan Tuhan mengasihi dia adik-adik. Nah, dari cerita firman Tuhan pada hari ini adik-adik, kakak mau sampaikan kepada adik-adik bahwa sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, baik kepada papa, kepada mama, kepada teman, kepada orang-orang di sekeliling kita adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita akui kesalahan kita kepada Tuhan adik-adik. Karena mengakui kesalahan itu tidak gampang adik-adik. Kakak yakin ketika kita salah kepada papa atau mama, teman-teman atau orang-orang, bahkan kita menyembunyikannya atau kita tidak mau mengatakannya, karena tidak gampang mengakui kesalahan itu. Tetapi adik-adik, pada hari ini kita belajar melalui orang yang sangat berdosa sekali adik-adik. Perempuan berdosa itu, ia mengakui kesalahannya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengakui kesalahan kita. Pada siapa? Kepada Tuhan adik-adik ya. Jangan lupa, kita harus mengakui terlebih dahulu kesalahan kita kepada Tuhan. Setelah itu, kita mengakui kesalahan kita kepada orang-orang yang telah kita buat kesalahan terhadap mereka ya adik-adik. Bisa? Kakak yakin pasti bisa. Dari firman Tuhan tadi kita sudah lihat perempuan itu bisa lakukan, kita juga pasti bisa lakukan. Dengan begitu Tuhan akan mengasihi kita dan mengampuni segala kesalahan kita, dan orang-orang di sekeliling kita juga akan mengampuni kesalahan kita adik-adik. Bisa ya? Kakak yakin adik-adik juga bisa. Harus lakukan hal itu. Ketika ada kesalahan, jangan pernah disembunyikan, jangan pernah dihindari, tetapi harus diakui ya adik-adik. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan, kita lipat tangannya, kita kembali berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih di mana pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak terang di hadapan Engkau, bahkan di manapun kami berada ya Tuhan, sehingga kami mau mengakui setiap kesalahan kami dan menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami, bahkan mau mengampuni setiap kesalahan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan atau mau membaca firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita buka Alkitab kita kembali.
Kita buka di 1 Yohanes di Perjanjian Baru ya Dedik. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat ke-9. Kakak ulangi. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Nah, kita baca sama-sama ya. Ikutin kakak. Dari alamatnya dong. Jadi kita baca. Ayo, 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal ke-1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yuk kita baca sekali lagi adik-adik. 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingat ya adik-adik, untuk minggu ini inilah ayat hafalan kita. Kita harus menghafalnya dan mengaplikasikannya dan atau mempraktekkannya di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kakak yakin kalian semua pasti bisa. Mari adik-adik, pada hari ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.